Seorang jutawan membangun kolam renang menggantung di lantai 18 gedung tinggi untuk berenang tiap malam. Desain berani ini memicu dendam musuhnya. Jack pun menemukan cacat fatal pada kolam tersebut. Lalu ia diam-diam memasang alat pengurang tekanan ke pipa suplai udara kolam renang itu. Saat sang jutawan sedang berenang di kolam, ia pun melancarkan aksinya dengan tegas menekan remote control di tangannya. Dalam sekejap, udara di antara kaca kolam mulai disedot keluar. Karena kolam ini menampung lebih dari 200 ton air, kaca di bagian bawah langsung muncul retakan. Sang jutawan yang merasa ada yang tidak beres berusaha sekuat tenaga berenang ke tepi kolam. Tapi saat itu sudah terlambat. Saat ia berusaha berenang sekuat tenaga ke depan, kaca kolam tak lagi mampu menahan berat air. Begitulah, sang jutawan pun jatuh dari lantai 18 ke tanah dan tewas seketika. Dan semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Ternyata, jutawan ini sebenarnya teroris. Beberapa hari lalu, ia merencanakan serangan teroris di London. Istri Jack yang sedang dinas di sana disandera, lalu dibunuh oleh keempat teroris itu. Mendengar kabar istrinya wafat, Jack sangat berduka. Ia bersumpah akan membunuh keempat orang itu. Sebagai pemecah kode intelijen, membalas dendam istrinya tidaklah mudah. Ia pun mengandalkan kecerdasannya untuk bertindak. Dengan cepat, ia mengakses data kantornya guna mengambil rekaman CCTV saat istrinya diculik hingga tewas. Lewat keahliannya, ia berhasil mengidentifikasi keempat pelaku tersebut. Ia pun segera berangkat ke Paris, memutuskan untuk memulai aksinya dari seorang wanita di antara keempat penjahat tersebut. Setelah menyelidiki, ia tahu wanita itu selalu ke rumah sakit tiap akhir pekan. Demi membalas dendam, ia membuntutinya dan mendapati penjahat itu menderita asma, serta rutin menjalani terapi jantung paru di sana. Dia menemukan ide bagus untuk menghadapi wanita itu. Ia langsung memborong bunga di sebuah toko. Lalu, ia menyamar jadi dokter dan menyelinap ke rumah sakit untuk mengunci penjahat itu di ruang kaca. Setelah itu, ia mencabut pipa ventilasi ruangannya dan menyambungkannya ke kantong penuh serbuk sari. Dalam sekejap, penjahat wanita itu mulai batuk hebat. Saat lawannya tersiksa dengan sangat kesakitan, Jack segera memaksa untuk menanyakan keberadaan bos mereka. Awalnya, penjahat wanita itu masih bersikap keras kepala, sehingga Jack terpaksa menambah dosis serbuk sari bunga. Melihat dirinya hampir mati karena kesakitan, dia akhirnya terpaksa mengungkapkan beberapa informasi tentang bos mereka. Namun karena pintu kaca itu sangat kedap suara, Jack sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Melihat lawannya tampak sudah tidak bisa bergerak, Jack pun terpaksa membuka pintu kaca itu. Tak disangka, di detik berikutnya, penjahat wanita itu tiba-tiba menerjang keluar, dengan cepat menjatuhkan Jack ke lantai, lalu berlari seperti orang gila keluar rumah sakit. Meskipun saat itu Jack memegang pistol, karena ketakutan, dia juga tidak berani menembak. Saat lawannya hampir kabur, sebuah mobil tiba-tiba menabrak penjahat itu hingga luka parah. Melihatnya tak bergerak, Jack mengambil ponselnya lalu kabur dari lokasi, dan segera meninggalkan London malam itu. Kini, dia hanya perlu membobol ponsel tersebut untuk memancing dua penjahat tersisa, dan menuntaskan balas dendamnya.